wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak amma ba'd. Pertama-tama sekali, marilah sama-sama tanya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagianya, Allah memberi kesempatan untuk kita bisa berkumpul pada tempat yang mulianya dengan tujuan adalah untuk kita menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang bahagia di dunia sampai di hari akhirat nanti. Selawat dan salam marilah sama-sama dihantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang sudah sangat banyak sekali berkorban, mengajarkan ilmu pengetahuan, mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyampaikan risalah-risalah kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali dan tanpa satu pun yang tertinggal daripada amanah yang pernah dipundakkan terhadap beliau. Walau berbagai macam persoalan yang beliau hadapi, berbagai macam tantangan-tantangan yang beliau rasakan, kepahitan dan kepedihan, yang namun sampai akhir daripada kehidupan beliau, semua amanah, semua anjuran dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala telah selesai beliau laksanakan, sehingga beliau menjadi manusia yang paling istimewa di atas muka bumi ini, yang penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada manusia yang lebih agung selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka senantiasa kita berdoa kepada Allah agar senantiasa kita juga bisa mengikuti jejak-jejak daripada beliau, bisa dikumpulkan kepadanya beserta beliau sampai di hari akhirat nanti. Amin. Selawat dan salam juga kepada al dan sahabat. Mereka lah juga yang melanjutkan perjuangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepahitan para sahabat juga tidak jauh beda dengan kepahitan yang pernah menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam persoalan yang pernah menimpa sahabat, termasuk keluarga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu mereka lakukan bukanlah untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk mencari keuntungan dan kebahagiaan di dunia, akan tetapi apa yang beliau korbankan, apa yang mereka rasakan, semuanya hanya semata-mata untuk bisa bertemu dengan baginda Rasulullah, untuk bisa mereka merupakan manusia yang bahagia, ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sebuah kebahagiaan yang terbesar, sebuah hadiah yang paling besar, itu yaitu surga Firdaus, surga yang merupakan surga yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan salam kepada para alim ulama, mutakaddimin dan mutakhirin. Mereka juga pembimbing dan pendidik setelah para sahabat, setelah para tabi'in, sehingga sampai saat ini kita menjadi manusia. Kita mengenal siapa diri kita, mengenal orang tua dan keluarga kita, semuanya atas daripada perjuangan para alim ulama. Kita hari ini menjadi manusia yang tahu tentang persoalan agama, yang bisa mendapatkan ilmu, yang bisa beramal, mengenal syariat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya atas perjuangan daripada para alim ulama. Ta'zim wa takrim Tuhan yang pertama sekali kepada Abu yang bersama, walaupun tidak bisa berhadir,
Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada beliau, senantiasa bisa membimbing dan mendidik kita bersama seluruh wadir 1, wadir 2, dan seluruh dewan guru yang masih aktif dalam menjalankan roda pendidikan di Madrasah Malangan, juga kepada guru Gedanyu bersama Tungku Mustafa, dan juga ta'zim wa takrim penuntuan kepada ketua Hamas, pada seluruh anak-anak penuntuan sekalian yang Tuhan muliakan dan yang Tuhan hormati. Maka pada malam yang berbahagia ini, sampai detik ini kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana setelah sekian lama kita menimba ilmu pengetahuan, kita dijadikan oleh Allah, diberikan sebuah petunjuk untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Berangkat dari rumah masing-masing Gedanyu dengan tanpa ada apapun, dengan segala sesuatu yang serba kekurangan dan penuh dengan kekosongan, akhirnya kita mendapatkan ilmu atas didikan daripada guru-guru kita. Kemudian ilmu itu menjadi kita sebagai orang-orang yang mulia. Orang-orang hari ini menghargai kita. Orang-orang hari ini kagum dan salut terhadap Gedanyu Bandung. Semuanya itu adalah atas apa yang telah diberikan oleh guru-guru kita. Dan sampai saat ini kita telah dipilih sebagai orang-orang yang melanjutkan perjuangan daripada Rasulullah SAW. Ketahuilah bahwa berdakwah ini merupakan sebuah keistimewaan, sebuah yang paling agung, kemuliaan yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kelebihan yang tidak semua manusia mendapatkan kelebihan itu. Berapa banyak manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi berapa banyak mereka yang dijadikan sebagai para anbiya. Padahal beratusan miliar manusia dalam satu periode, dalam satu kaum ada ribuan manusia, tetapi yang Allah pilih mereka hanya beberapa orang yang mereka dijadikan sebagai anbiya, sebagai para nabi-nabi, sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang-orang pilihan yang ingin Allah berikan sebuah penghargaan besar nanti di hari akhirat. Dan di kalangan para anbiya juga Allah memilih sebahagian kelompok yang terkecil. Itulah para rasul-rasul. Maka rasul lebih terhadap para anbiya, karena Rasulullah di samping beliau menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar untuk mengamalkan untuk dirinya sendiri, bukan sekedar untuk tahu tentang syariat-syariat, tetapi beliau juga ditugaskan, diamanahkan untuk menyampaikan segala risalah, menyampaikan syariat-syariat kepada seluruh umat manusia, kepada kaum mereka masing-masing. Maka di sini membuktikan bahwa Allah memilih Rasul. Rasul lebih istimewa daripada anbiya. Rasul lebih istimewa daripada nabi. Di kalangan nabi-nabi ada pilihan yang lain. Ada kelompok yang dipilih oleh Allah untuk dijadikan sebagai Rasul. Karena apa? Karena mereka di samping mengamalkan amanah tersebut, juga dibebankan untuk menyampaikan risalah. Maka uronyo Tanyo sudah dibebankan, Tanyo uronyo sudah dipilih untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan, untuk menyampaikan amanah-amanah yang pernah Allah anjurkan, Allah pundakkan kepada para rasul-rasul. Nyo sebenarnya adalah saya bersyukur Tanyo, sebuah keistimewaan yang besar yang Allah berikan kepada Gedanyu. Padahal pupat saya Gedanyu pilih untuk menjadi pendakwah. Sekian banyak orang-orang, tetapi hari ini, pada tahun ini, Gedanyu sudah dipilih untuk menjadi orang-orang yang akan menyampaikan
amanah-amanah yang telah disyariatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama kita sangat bersyukur. Maka ini adalah sebuah rahmat dan karunia yang paling besar yang Allah berikan. Di samping selamanya kita sudah menimba ilmu pengetahuan, kemudian ternyata kita sudah mampu mengembangkan ilmu tersebut. Dalam istilah yang lain para ulama berkata, Abu juga sering menyampaikan, di samping dengan kita mendapatkan ilmu dan juga jangan lupa amal, kemudian menyebarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Maka keistimewaan dan amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita dan oleh guru-guru kita uronyo dengan sia-siakan. Karena juga banyak orang-orang yang hidup pada masa Bani Israel, mereka juga Allah berikan amanah-amanah yang besar. Seperti Karunnya merupakan manusia yang terhebat dalam kalangan Bani Israel. Setelah Nabi Musa, kemudian Nabi Harun, kemudian diberikan kehebatan itu kepada Karun. Karun itu bukan hanya sekedar orang yang punya harta, bukan sekedar hartawan, tapi Karun juga merupakan manusia yang alim, yang mengerti tentang agama, yang dia termasuk manusia yang nomor 3 yang terhebat di kalangan kaum Bani Israel. Akan tetapi karena beliau tidak sanggup mengemban amanah yang pernah dipundakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Karun ingkar kepada Allah. Akhirnya sebuah kemuliaan yang didapatkan oleh Karun, yang mestinya Karun itu akan masuk surga beserta Nabi Musa dan Nabi Harun, padahal Karun sebaliknya, karena amanah yang Allah berikan mensia-siakan. Akhirnya beliau Karun termasuk manusia-manusia yang celaka dan manusia-manusia yang durhaka. Maka keistimewaan yang Allah berikan uronyo kepada gedanyo inilah, gedanyo belum sebuah final dalam sebuah pertandingan, dan golong tak lewati sebuah finish, manteng jauh sekali perjalanan tanya. Ibarat gedanyo tak melangu dalam laut, tak mengarungi sebuah lautan, maka gedanyo uronyo sedang berada di tengah-tengah laut. Kita sudah melewati masa untuk belajar, kita sudah melewati masa-masa untuk menimba ilmu, tetapi hari ini mampukah gedanyo uronyo tak lewati yang si tengah untuk melewati kepada batas yang paling akhir? Karena urang melangu balaut, walaupun kedai karab terus panti red nom saban ti lagi red bafun. Sungguh hana arti apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Nyoke juga harus berhati-hati bagi kita. Maka di samping Allah memberikan kenikmatan dan kemuliaan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang menyampaikan agama, juga kita harus sadar, karena dibalik daripada sebuah kebaikan itu kadang-kadang bisa menjadi malah petaka bagi kita. Memang uronyo tanya menjadi apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, kuntu khaira ummati. Ayat atau hadis? Ayat. Ukhrijal linnas, Anda adalah kamu merupakan orang yang paling baik gara-gara engkau telah ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka Allah memilih kitanya, memilih umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad SAW sebaik-baik umat adalah karena melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Jadi sekarang dia sedang dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang da'i ilallah, orang-orang la ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka segolong dah sampaikan amal ma'ruf dan nahi munkar, segolong tanya ajarkan orang-orang lain, maka ajarkanlah diri kita yang sendiri. Baik sampai kita lagi lilin, kita memberikan manfaat yang banyak kepada orang lain. Pu yang kita sampaikan kadang-kadang kadiamai dari orang lain, akan tetapi diri kita yang sendiri tidak pernah beramal. Karena harus ketahuilah, dalam kita belajar untuk berdakwahnya, menyampaikan agama Allahnya harus penuh dengan keikhlasan. Jadi yang pertama tanya amalkan le kudrah.
Jadi berdakwahnya bukanlah hal yang sepele, kan hal yang kegura-gura, kan hanya untuk sebuah pertandingan dan perlombaan. Ini adalah murni untuk membawa manusia kepada jalan kebaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita ingin untuk melaksanakan perintah daripada Allah secara langsung. Ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah manusia kepada jalan Allah bil hikmati, dengan penuh hikmah, dan mau'izah hasanah. Maka sebelum tanya mengajak manusia yang lain, maka ajaklah diri kita yang sendiri. Dan juga banyak kecaman-kecaman urung-urung yang menyampaikan dakwah, yang berdakwah kepada orang lain, yang mengajarkan orang lain, akan tetapi dirinya sendiri dia tidak beramal. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Adakah engkau menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan sementara dirinya sendiri lupa dengan kebaikan-kebaikan itu? Afala taqilun. Itu merupakan satu kecaman besar, bagaikan kita orang-orang yang tidak berakal. Padahal dia ingin naik pangkat dari manusia biasa untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik, untuk menjadi manusia yang mengikuti jejak daripada baginda Rasulullah SAW. Akan tetapi kadang-kadang tanpa sadar, tinggal taiknya katanya sekuat apapun kemampuan katanya, tinggal berat usaha taik padahal hanya tak teater najuju bacut kepada tingkat afala taqilun. Itulah tingkat para binatang. Di mana perbedaan ji? Karena kita tidak mengamalkan dengan apa yang pernah katanya sampaikan kepada orang lain. Makanya Imam Abu Al-Hanifah, dikala beliau mengajarkan ilmu agama kepada orang lain, sebelum beliau mengajarkan ilmu-ilmu terhadap orang lain, beliau selalu mengamalkan untuk dirinya sendiri. Sehingga pada satu hari dikala beliau membuka sebuah kitab yang namanya Kitabul Itiqi, kitab memerdekakan budak. Sebelum dia mengucapkan Kitabul Itiqi, akhirnya tiba-tiba Imam Abu Hanifah berangkat dari majelis. Orang-orang tercengang. Hana lagi biasa Imam Abu Hanifah. Sebelumnya dikala beliau membaca kitab, terus membaca kitab, tetapinya begitu gelap kitab langsung berangkat Imam Abu Hanifah. Tiba-tiba ternyata Imam Abu Hanifah ingin gak memerdeka satu lamin. Setelah beliau memerdekakan seorang hamba, akhirnya baru dia kembali lagi ke majlis, baru dia membaca Kitabul Itiqi. Inilah akhlak daripada para ulama-ulama, para imam-imam al-mujtahid. Jangankan hal-hal yang besar, jangankan kewajiban-kewajiban, bahkan hal yang paling kecil, perbuatan-perbuatan sunnah, beliau tidak membaca kitab tentang Itiqi sebelum beliau mengamalkannya. Maka orangnya bagi kita yang sangat membutuhkan bagi kita. Memang untuk kesempurnaan tanya amalkannya mana mungkin. Tetapi yang paling penting bagi kita bahwa sebelum kita benar-benar berdakwah, tanda kita berdakwah lillahi ta'ala, tanda kita berdakwah ini adalah sebagai sebuah keikhlasan. Jangan kita tanyakan kepada orang lain. Orang lain tidak bisa menilai kita ikhlas ataupun tidak. Tetapi keikhlasan itu tergantung kepada amalan. Kita telah mengamalkan, berarti apa yang kita sampaikan kepada orang lain, tandanya itu ikhlas. Seandainya kita tidak mengamalkan apa yang kita sampaikan kepada orang lain, tandanya kita belum ikhlas. Tandanya dakwah kita ini bukan lillah, tetapi dakwah kita adalah lisyaitan. Dakwah kita adalah untuk membawa kita kepada jurang kebinasaan yang jauh lebih besar. Makanya yang paling penting bagi kita ialah sebelum kita terjun dalam bulan Ramadan, sebelum kita ingin berdakwah kepada manusia-manusia yang lain, maka sedikit banyak apa yang kita tupurannya amalkan nilai untuk diri kita. Makanya ilmu, setelah ilmu baru amal, kemudian baru nasyru. Sungguh Rasulullah SAW
sebelum beliau menyampaikan akhlak-akhlak yang terpuji kepada orang lain. Inna bu'istu liutammima makarimal akhlak, karena beliau sudah sangat baik akhlak dan adab-adab beliau. Makanya Rasulullah pernah berkata, "Addabani Rabbi," telah memberikan adab akan aku oleh Tuhanku, fa ahsana ta'dibi, maka akhirnya jadilah aku merupakan manusia yang paling beradab. Maka beliau mengamalkan untuk dirinya sendiri, kemudian baru adanya disampaikan kepada orang lain. Jadi uronyo harus sudah saatnya untuk berusaha untuk mengamalkan dengan ilmu-ilmu yang kanan, supaya apa yang kita sampaikan kepada orang lain adalah sebuah keagungan dan sebuah keistimewaan, benar-benar merupakan manusia yang akan diberikan oleh Allah kemuliaan yang besar. Jadi baik dua adanya. Jadi uronyo lihatlah kepada jiwa adanya uronyo, apakah katanya yang tersampaikan sudah beramal untuk diri katanya, adapun belum katanya amalkan. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam kita berdakwahnya harus menyampaikan semuanya. Apa yang kita dapatkannya sudah sampaikan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang-orang yang sukses di dalam menyampaikan risalah, karenanya merupakan sebuah beban yang paling raya. Karena sebuah risalah matang hanan sampaikan oleh Rasulullah sama lagi hanan sampaikan mandum. Orang-orang Yahudi bukan tidak cinta kepada Nabi mereka. Mereka bukan tidak beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'd. Tetapi mereka ada sebahagian kecil yang tidak mereka amalkan dengan isi yang terkandung dalam kitab. Ada sebahagian yang tidak bisa mereka percaya. Akan tetapi mereka juga dianggap orang-orang kafir. Jadi amanah daripada berdakwahnya adalah amanah yang besar. Makanya menyampaikan dakwahnya harus na metode. Jadi pun yang dia sampaikannya harus tak amalkan adanya, kemudian disampaikan secara benar. Walaupun sudah sangat banyak kebenaran yang kita sampaikan, akan tetapi satu kecurangan, sebuah kesalahan yang dia sampaikan seperti tidak menyampaikan semuanya. Juga amanah. Maka lun pegah menung amanah berdakwahnya merupakan amanah yang paling besar. Jadi kalau lagi yang Allah nepilih kitanya, maka istiqamahlah. Bukan berarti hari ini kita memilih kepada tingkat yang paling rendah. Umi lagian kakek beda berdakwah lah hari. Biarpun demikian kita sedang diangkat, martabat beliau sedang semakin tinggi, sedang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tahap yang ketiga. Jadi kata ilmu kepada tahap yang ketiga, tahap ilmu, tahap amal, kemudian tahap menyampaikan tentang masalah agama. Maka adanya kebenar-benar mengemban amanah yang besarnya. Lebih-lebih danyonya tak berangkat adalah dasar dari sebuah pesantren. Nama yang kita bawa adalah nama Budi Mesra. Nama yang kita nyome adalah alma mater sendiri. Maka uronyo menyegedanyo sama dengan uronyo. Ada kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan dakwah, yang bahkan menjadi malapetaka besar bagi kita. Akan jid kemale keluarga besar daripada Budi Mesra. Agar jid kemale seluruh para guru-guru daya. Jadi dalam kitanya untuk tak berangkat, dalam kitanya berdakwah, maka yang pertama harus bersikap dengan sikap yang paling baik. Karena lisanul hal afsahu milisanil maka. Jadi uronyo harus mulai. Jadi hanjir lagi sikap-sikap yang nabrokan. Yang penting bukan karena lidah mantang uronyo. Orang-orang mendengar gedanya hanya karena melihat sikapnya. Rasulullah, para ulama-ulama dia terdahulu, mereka sukses dalam berdakwah karena mereka bersikap dengan sikap yang sangat baik. Jadi benar di antara katanya untuk karena kecolongan. Lebih-lebih tanya mata muda-muda dan sangat berbahaya. Tinggal muda-mudanya adalah hal yang sangat berbahaya. Tujuan ke gede mati tajak penuh kata pakai topi-topi kena turban-turban. Dia tahu tinggal tepi dalih.
Kak diikat jarau likut le orang. Harus sangat hati-hati. Maka hal-hal yang kecil daripada berbuat maksiat itu harus dihindari, baik sampai terjerumus kepada maksiat-maksiat yang lebih besar. Nyo harus siap tanya. Maka sebagai orang-orang pilihan, tentu bahawa banyak cobaan-cobaan yang akan menimpa diri kita. Maka nyo harus berhati-hati tanya. Baik sampai malapetaka besar akan menimpa terhadap kita. Jadi jaga tanya. Lebih-lebih dengan hal yang menyangkut yang sangat sensitif, tentang masalah hal dengan menyangkut dengan persoalan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Ini harus sangat berhati-hati tanpa ada yang sadar. Bahkan banyak orang-orang yang lebih banyak ilmunya, lebih banyak amalnya. Makanya Nabi Musa alaihissalam watetaan arat bak sabuah rumah yang dalam rumahnya naurina geplung cukup beraya gitu biar roh Nabi Musa. Bang geplung-plungnya red dalam umpung rimuang, lebih tenang red dalam umpung rimuang ketimbang red dalam rumah orang yang tempatnya naura ini. Jadi urangnya hati-hati. Bak katanya piuhnya nak keluarga nak anak, maka adanya mesti dia katanya tak waspada. Dan yang bisa penyebab yang paling besar, dan ada yang kejadian-kejadian kadang-kadang itu sampai terjadi bagusnya itu gara-gara awal form daripada kejahatan-kejahatan kecil, akan tetapi bisa merembes kepada kejahatan-kejahatan yang besar. Nyupai hati-hati begitu. Jadi sampai kehadiran gedih gedanya tinggal bisa memalukan semua orang-orang yang ada di budi basra. Dia kesusah daripada gurai-gurai gedanya yang selamanya sudah mendidik dan membimbing gedanya. Kemudian juga gedanya harus berakhlak dengan akhlak yang sangat baik, budi pekerti dan sopan santun. Anak perlu Tuhan sampaikan secara detail. Amalkanlah ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, lebih-lebih ilmu tasawuf. Berikhlaslah tanya dalam berdakwahnya, dalam arti jikalau katanya terjun dalam berdakwah, Allah benar-benar secara isi hati katanya ingin mengajak manusia untuk menjadi orang-orang yang baik. Jadi dalam katanya mengajak manusia takalan kondisi dan keadaan, menurut kita lihat, apalagi kadang-kadang tanya luar daerah, nah yang ke depan tanya kadang-kadang luar daerah. Jadi tugas daripada katanya seperti tugas yang pernah dibebankan oleh Allah kepada para anbiya, nadhir basyirah wa nadhira, hanyalah untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan takut kepada Allah, untuk memberikan kabar gembira tentang masalah persoalan-persoalan di hari akhirat. Maka adanya mandung yaitu dengan sikap katanya. Jadi walaupun pasih dan lidah katanya, walaupun hayat dan pada tu kata-kata, tetapi orang-orang tidak akan tersentuh kalau seandainya apa yang dia sampaikan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa membuat orang tersentuh itu adalah karena Allah. Petunjuk hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi penyebab jihmanda daripada gedanya manusia. Jadi penyebab bukan karena lidah mata, dengan sikap gedanya, dengan tingkah laku gedanya, bisa kadang-kadang orang bisa berubah. Jadi walaupun dah pernah haba, tapi berubah orang kan gara-gara enggak haba gedanya, kan gara-gara dengan atur kalimat-kalimat yang gedanya atur yang begitu rapi, bukan. Kan gara-gara ayat Al-Quran yang gedanya lantunkan yang cukup indah, bukan. Tetapi itu semuanya sebab yang Allah duduk sebabnya kadang-kadang. Yang penting yang sangat Tuhan tekankan bahwa uronyo sudah mulai tanya harus menjaga sikap. Kita sudah menjadi panutan manusia. Nyaron hotel kerja yang kampung itu kaji ulama-ulama. Sudah menjadi ulama walaupun ina mandang santri atau ina mandang tepat-tepat. Tapi begitu masuk dalam daerah-daerah kita sudah menjadi ulama, orang melihat kita. Bagaimana kita berjalan, bagaimana kita makan, bagaimana kita duduk, bagaimana kita berbicara. Ingat, satu kebaikan yang diamalkan oleh orang lain penyebab daripada gedanya, maka akan memberi manfaat kepada gedanya seumur hidup.
man sanna sanatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man fa'ala man amila. Barang siapa yang menciptakan sebuah kebaikan, kemudian diamalkan kebaikan itu oleh orang lain yang secara turun-menurun, terus-menerus, maka pahala orang yang mengamalkan akan mengalir kepada kita. Dan juga sebaliknya, man sanna sanatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man fa'ala. Barang siapa yang menciptakan sebuah kejahatan, yang kejahatan itu tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, tetapi hanya penyebab gedanya orang-orang melakukan sebuah kejahatan, falahu wizruha wa wizru man fa'ala. Dan dosa orang yang melakukan kejahatan itu terus menerus akan mengalir kepada kita. Maka orangnya itu dalam doa sama Allah itu beri sikap yang baik. Baik dijadikan kita sebagai orang-orang yang menciptakan keburukan. Baik sampai katanya dalam perjalanan dakwahnya menjadi hal malapetaka besar bagi kita. Jadi berdakwahlah supaya katanya semakin tinggi derajatnya awal daripada pengembangan ilmu yang telah katanya dapatkan. Tetapi ketahuilah lagi tuan pegah mana nyu hanya si tingeh katanya baru terlewati sebuah laut, akan tetapi cukup jauh dalam perjalanan ke depan untuk kita bisa menjadi orang-orang yang sukses seperti pendahulu-pendahulu katanya. Ini beda bagi kasih nyodong kaji pendakwah, kamu orang yang mengikuti Rasulullah ya. Nyo kaberehnya. Ya. Kita masih sangat jauh. Mandang sangat butuh ilmu-ilmu. Nyo istilahnya adalah langkah awal sebagai batu loncatan katanya untuk memimpin di masa yang akan datang, untuk berdakwah dengan dakwah yang lebih besar. Nyo dakwah huru-huru yang ada sepuluh ya. Ke depan kita harus berdakwah orang-orang yang mengerti, bahkan orang-orang yang lebih tinggi lagi ilmunya, orang-orang yang alim, sampai katanya menjadi pendakwah orang-orang yang berdakwah. Jadi itu yang boleh. Jadi baik awal tak cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi entre wateka katanya tren katruh katanya buat sabuh tempat, maka disinan katanya melakukan perubahan untuk diri katanya. Berubahlah, bersikaplah dengan sikap yang baik. Lihatlah orang-orang para ulama bagaimana sikap mereka. Urangnya katruh masa katanya. Jangan melihat yang muda, karena ada yang muda kita pupuk beranggapu. Banyak para ulama-ulama, Igo 21 nya, Abdurrahman Al-Akhdari 21 kaji kutub Rabbani ini. Jangan tanda pegah roda muda tapi 20 25 tahun tepoh. Maka jangan lagi. Kita sudah punya ilmu yang Allah karunia kepada kitanya. Maka urangnya sudah sangat bisa untuk bersikap dengan sifat kebaikan, dengan sifat-sifat yang terpuji. Harus tinggalkan katanya daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya ilmu. Maka orang yang hanapu oleh dia tak gabung-gabung long kembali untuk katanya mantap muda-mudanya hana layak, semuanya sudah sangat layak. Para pendahulu katanya lalu begah naik kurumlah tahun naik 21 tahun 25 tahun. Umur 41 tahun sudah selesai. Lagi abu yang muda wali umur 40 tahun kan tinggalkan dunia. Sudah banyak kader-kader ulama yang beliau ciptakan. Jadi baik pikirnya masa muda hanya jadi pupu yang ngelah dan sedang teriak tentang masa. Tidak. Jadi kesempatan begitanya untuk di samping dia berdakwahnya juga untuk merubah sikap dia. Jadi perlu jaga adab, jaga sikap, tutur kata dia yang ke nyino kan. Tak buka habat tapi kengangan tak ikim sebab broken hana lagi hanya terus deh hana so kalau lain kan ide fondam lagi cuma jadi begitu kata wo singo ka berubah hana puji berubahnya adalah perubahan bacud. Memang perubahan itu dia harus berusaha ya lagi klik fa illam tabku fatabaku. Maka jika engkau tidak bisa menangis maka pura-pura hanya pura-pura berubah, ya pura-pura haba luntuan yang macam ada lagi ya. Yang paling penting adalah perubahan yang ada dalam jiwa katanya. Kita sudah bersemangat, kita adalah diberikan karunia yang paling besar, amanah yang paling besar.
kita tidak sedang dipersiapkan untuk menjadi manusia-manusia besar di masa yang akan datang. Maka atanyo jangan pernah disia-siakan, karena sia-sia atanyo kedanyo akan terbalik. Matara ta'ir enna ipoticem, maka sejauh itulah yang dia akan merasakan jatuh. Semakin manyang ticem ipa watera semakin berat. Ron menanti sedang diberi kesempatan untuk kebaikan, martabat yang agak tinggi, tetapi adanya sia-siakan, Ron akan menjadi manusia yang lebih hina daripada sebelumnya. Maka mungkin baik bayang dan Tuhan berapa. Jadi hanya ke sekilas. Maka yang paling penting katanya harus menjaga diri daripada hal-hal yang bisa menjerumuskan katanya kepada ruang-ruang untuk berbuat maksiat. Lon sebenarnya agak sip. Lon pilih hurung rawan. Ya, karena mi kampung kadang hana bebas. Nyo pulang ka usi melu, pulang ka sabah, pulang beri mentawah. Ya hana sokalan lain sudah mulai bebas. Jadi bukan berdakwah ya, sudah mulai bebasnya sangat saya takuti. Yang kedua ya harus berdoalah selalu supaya Allah menjaga agama, karena kita tidak tahu di mana datangnya sebuah kesalahan itu, di mana datangnya sebuah kehinaan itu. Dia akan datang secara tiba-tiba. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang megah bisa datang kehinaan akibat daripada kemaksiatan. Jadi ruang-ruang kejahatan, ruang-ruang kemaksiatan, ruang-ruang yang bisa memalukanmu di mesra, ruang-ruang yang bisa memalukan guru yang mengajarkan tanya, uronyo adanya tattoo, adanya baju-baju. Maka disenokan belajarlah untuk menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Jadi inokan belajar. Jadi kita dengan bersiap penuh bukan berarti mundur, bukan berarti kita ya dekat, tetapi uronyo tanya amanah yang kau berikan oleh Allahnya untuk menjadi ad-da'i ilallah, adanya bisa terpertahankan sampai akhir daripada perjuangan kita. Tanya wabillahi taufiq wal hidayah. Mungkin baik payang tadi berapa betul mereka. Ada. Pahit? Ni walima, kali walima ni. Kata tujuh kita, mari he. Jadi yang mendang baik payang ni dan Tuhan sampaikan syukur alhamdulillah. Jadi budaya Bandung ho akan berkirim ke Tabah. Jadi be dawa-dawa kalian be saling pelak cerun tadi ji. Ya, jadi yang kau persiapkan, yang golong-golong matang persiapkan be sampai itu Fatihah naga apa tu deh. Rencana ya pertama Islam dia rupanya ke Fatihah ron. Rencana untuk ya sebarkan ilmu, kemudian ilmu itu diberikan sesuai dengan orang yang menerima. Khatibin nas bihasab ada bihasabi kulihim. Jadi menurut kemampuan manusia. Jadi menurut daerah yang mungkin dah perkenalkan Islam lah ini. Ya, anak ayat dah ke mahali pun dah. Menteri nokon karena kita mahali yang dah ke bakal alhamdulillah tu dia. Kita anak ya. Ilmu yang lebih penting adalah akhlak. Berakhlak dan dengan akhlak yang baik. Belajarlah untuk bergaul. Bagaimana bergaul dengan anak-anak ini, jauhkan daripada sifat-sifat marah. Jadi Rasulullah telah mengembangkan dakwah sangat menjauhkan diri daripada sifat-sifat marah. Kemarahannya kehilang daripada sifat kita sudah memiliki kebaikan-kebaikan yang akan timbul. Karena gara-gara sifat marahnya timbul kejahatan. Jadi berjuang. Artinya rana berangkatnya adalah bukan untuk mendapatkan sebuah kemenangan kan tujuan berangkatnya adalah mengat bebas tapi bentuk keberangkatan ronanya adalah sebuah perjuangan. Jadi berjuanglah. Jadi gebihak istimewa beliau bukan istimewa kemenangan, tetapi istimewa sebuah perjuangan. Jadi berjuang. Hamatang siap. Ya, semakin jauh katanya berangkat, semakin banyak pahala. Semakin terbebani yang akan kita hadapi, semakin sulit, semakin banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Hadiah-hadiah itu akan kita dapatkan nanti. Ya, jadi harap susah.
Karena mungkin hana manusia yang lebih pedih dalam udip daripada Nabi Muhammad SAW. Rasul-rasul sendiri yang sebelumnya Nabi Muhammad tidak ada yang paling lebih pahit daripada kepahitan yang pernah menimpa Nabi. Hana. Bila seandainya kita buka sejarah mulai daripada Manya, Hana lumpak kalau runci baru mukut Hunka meninggal orang keluarga dan hidup dalam keadaan kemiskinan. Penghinaan jauh lebih dahsyat daripada penghinaan yang pernah menimpa para nabi-nabi sebelumnya. Maka seberapa besar kesusahan yang pernah menimpa terhadap seseorang, maka dunanlah kebaikan. Kayak dengan asyadul bala al-anbiya. Orang yang paling banyak kesengsaraan adalah para nabi-nabi. Summal awliya, summa amsal fa amsal. Jadi udip di dunia mazra'atul akhirah adalah sebagai perjuangan gedanya untuk urah akhirah. Perjuangan dan urah akhirah yang jauh dah. Jadi ngata minta motor untuk tajak urah akhirah yang cukup jauh. Baik sampai sini tajak mendapat hek saja. Kita yang ajak kena urangnya Bandar Aceh. Nyo Bandar Aceh saja jauh yang dapat. Terus dapat dulu. Memang belum pada masa di Siratul Mustaqim dengan jauh lah. Puluhan ribu. Yang jauhnya bagi orang-orang yang hana motor. Bandar Aceh yang jauh bagi orang-orang yang miskin hidup. Tetapi bagi orang-orang yang nak motor, nak kapai, mengira ada yang baik Bandar Aceh di Jakarta ada yang luar negeri nah. Begitu juga dengan kehidupan urah akhirah. Jadi kehidupan urah akhirahnya kita hari ini sedang mencari bekal. Maka kepahitan yang menimpa kita semakin banyak kepahitan yang dirasakan, semakin besar kemenangan, semakin mudah katanya dalam menjalani kehidupan urah akhirah. Jadinya yang perlu tuan sampaikan, berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Ron-ronyo baik kira hari anu min, baik kira hari ron mentang muda, baik kira ron li mentang bebas, mentang trip di masa aliyo. Ni hana tawoli pa ni. Ayo na. Nangjaanyo hana wo. Hana woli. Kan bikin trip mentang. Nyo ke perjuangannya ke maka di mana ada waktu untuk berbuat kebaikan, berbuatlah. Kalau hana woli ay nampak baru ini. Jadi hana masalah. Jadi apapun yang akan menimpa dia hana masalah lagi. Karena dia sedang melakukan perjuangan. Jadi pikir-pikiran mentang muda yang mentang bebas dalam kubur yang galak hana lagi masa. Kaji ke pendakwah kaji ke orang yang memanggil orang lain untuk kebaikan. Kaji guru mengajak manusia-manusia yang lain. Nah, jadi kalau masa muda, kalau masa untuk main-main bagi kita yang ilmu sudah sangat mantap. Kata Mak Mahdi dia begitu. Ya, ilmu para ulama-ulama awal yang kata kuasai ini kita yang. Jadi punya ilmu kamu top langit. Jadi tinggal kita yang adalah sikap kita yang. Jadi ilmu itu baru bercahaya setelah kita mengamalkan dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Nyan man ilmunya hana ada. Sehebat apapun lah ya. Nah, jadi akhlak juga bersahabat dengan manusia bersopan, harus bersabar tanya di sini ke kadang siapa sebenarnya kita dikala berhadap dengan orang-orang yang tidak mengerti agama. Sejauh mana kemampuan kita? Sejauh mana yang kita ikut Rasulullah SAW? Dunaji'uh bedanya dengan para ulama-ulama terdahulu. Mereka meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumahnya, hana harta berangkat. Sungguh mihana berangkat orang-orang dari Mekah, mihana berangkat orang-orang dari Madinah. Mereka sedang hanya duduk-duduk di samping Ka'bah. Padahal di sana ada umrah, di sana bisa mengamalkan ibadah-ibadah yang jauh lebih besar ketimbang dengan datangnya wajah. Seandainya mereka tidak hadir, tidak mengorbankan harta, tidak mengorbankan tenaga, tidak berjuang, sungguh agamanya akan tersampai kepada kita yang padumbuh laun. Itu yang pernah laun. Itabang, ini natrip.
si melu kurang je mah. Mantawai dah. 12 jam perjuangan. Dia ada yang very bila dalam perjalanannya. Yang kenyang pasang tu amalkan wirid. Lawan habis. Jadi kesempatan bagi dia mungkin punya kampung dia tak ada khabar le ni le tu man 12 jam dia tak ada khabar kadang-kadang kan video gaib nak tengok tu. Munanlah kira-kira mungkin hanya sekian yang bisa Tuhan sampaikan. 3 yang penting berakhlak yang mulia dan melah keharuman nama muji mesra. Jadi kehadiran tanya Allah selalu membuat orang senang kepada kita. Dikala orang ngutus katanya untuk membawakan ilmu pada kedengar orang-orang senang. Dikala dia sampai kepada sebuah tempat, orang-orang bisa mengenang dengan kebaikan-kebaikan daripada kita. Jadi semampu apapun bagi kita, buatlah keharuman dan kesenangan. Idkhalus surur minas sadaqah. Di antara sedekah-sedekah Allah yaitu dia katanya utama kesenangan dalam hati seseorang. Jadi orang yang katanya datang merasa senang, merasa bahagia, orang yang kirim katanya juga merasa senang dan bahagia. Itulah merupakan awal daripada kesuksesan. Saya kata katanya kesusahan. Saya dulu suka dia kalau ini kirimnya. Kau sahaja Malay katanya Tuhan yang lebih. Jadi bawalah kesenangan. Tidak harus